ada pewarian atau berbeda sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semoga sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi kita. Shalom. Oke, saya bisa dapat Pak itu. Ya. Saudara, ada satu firman yang saya harus sampaikan. Coba Anda lihat sama-sama 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 7 ayat yang pertama. Ya, sudah dapat katakan amin. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka melakukan perbuatan itu dan membawanya dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Percaya katakan amin. Saudara perhatikan. Lalu orang-orang Kirjat Jearim datang, perhatikan yang diangkut. Saudara perhatikan yang diangkut. Obed-Edom juga mengalami peristiwa tentang blessing. Tapi ada usahanya soalnya. Firman ini pokoknya sama dengan semua blessing harus terima. Karena kemarin sempat Altarkon itu sudah sempat firman ini jadi banyak orang dipulihkan, termasuk orang Belanda. Jadi apa namanya? Mereka bilang apa? Debu emas apa namanya? Saya tidak tahu. Tapi mereka itu. Saya sempat bercanda yang kumpulkan terus dijual. Tapi saudara, saya minta Anda perhatikan, yang diangkut adalah tabung Allah. Saudara perhatikan baik-baik, di Daud sekalipun, perhatikan baik-baik, dia membawa tabung Allah dalam kereta yang baru. Anda ngerti ya, story-nya. Dia bawa dalam kereta baru, itu tabung Allah seperti dirampas di Filistin. Tidak usah lihat firmannya lagi. Dalam peperangan tabung Allah dihadirkan. Bukannya tambah menang, tambah kalah. Makanya saya minta Anda ngerti, respekmu sama hadirat Tuhan itu beda sama otakmu sebenarnya. Saya sebagai penasihat pelayanan saya bilang begini, Anda melayani dengan sikap hati yang benar atau otakmu akan beda. Roh yang diurangi, setuju akan itu bedanya. Anda boleh canggih melayani. Tapi saya kasih tahu, Tuhan ngomong sama saya 4 tahun waktunya. Saya ngomong 2 tahun lebih sudah 4 tahun. Saya minta Anda paham tentang tabut Allah itu. Alkitab mencatat, perhatikan baik-baik. Dan Eleazar anaknya, mereka apa saudara? Sebelumnya, perhatikan, ada Hofni Pinehas, anak daripada Imam siapa? Saudara tahu Imam Eli mati bukan karena Hofni Pinehas mati, bukan. Dia mati karena tabut Allah dirampas daripada dia. Sama seperti anak-anak Tuhan. Kalau ini saya ngomong saudara, apa yang terjadi? Pelayanan dulu roh bisa jadi daging. Berkali-kali saya bilang, kemarin juga di federasi manapun saya bilang, dari dulu uang pelayanan tidak boleh dimainkan saham, tidak boleh. Tidak boleh. Ada apa tanya, dosa apa kasih? Dosa. Kenapa? Kau dapat dengan doa, kenapa otakmu jalan sana? Coba buat jemaat itu otakmu, bukan roh. Ya, saya nabi, saya kok tegur aja, pergi langsung aman. Pintar-pintaran ayat tapi gak ada bukti buat apa? Setuju akan ada? Karena Tuhan lihat buktinya. Orang dunia itu buah roh. Jelas beda. Tabut Allah yang kita bawa itu dalam hidupmu termasuk. Bukan hanya pelayanan saja, tapi dalam hidupmu. Tuhan ngomong sama saya, pas kamu ngomong hari ini soal ini. Kalau kamu lihat saya, kalau kamu bawa visi dengan ketepatan, saudara, itu akan bawa kamu seperti roket. Tepuk tangan bagi Yesus juga. Dengan ketepatan, dengan keimanan, bukan dengan kepintaran. Tabut Allah bisa melenceng, akhirnya ada usaha. Kalau saudara ngerti ya, nah kita mencatat usaha berjalan, ada ahyu. Usaha di samping. Begitu tabut Allah tergelincir, perhatikan baik-baik, dia tahan. Secara refleks manusia, itu benar. Nah anak Tuhan, kebanyakan good ID bukan bad ID. Kamu tanggung risiko. Kita berpikir, wah ini cuan, tapi padahal good
bukan God ID. Meskipun pelayanan juga. Berapa banyak anak Tuhan muter padang gurun? Kenapa? Karena good ID, bukan God ID. Ngerti ya katanya? Anak ngomong gimana cara yang paling puasa? Dan tobat. Jangan komplain. Anak Tuhan itu komplain Tuhan terus tambah muter. Tuhan kok gini? Kamu tanyakan ngomong, blok, tambah muter. Karena kasih Allah menegur, bukan menyesatkan. Setuju katakan? Amin. Bisa ngerti? Takut Allah begitu dipegang usaha mati. Yang komplain Daud, dia bilang, kenapa takut ini ada padaku? Saya kasih tahu saudara yang terjadi. Saya minta Anda ngerti firman Tuhan. Berkata begini, sejak dia dan usaha, perhatikan baik-baik. Kita mencatat ini Tuhan ngomong sama saya. Takut akan Tuhan muncul langsung. Sudah tahu kenapa Tuhan ngomong ini? Sejak akhir zaman, orang pelayanan sudah tidak takut akan Tuhan. Jangan mimpi masuk surga, kata Isa. Kok serem Pak Firman? Bahaya. Jadi pelayanan gila, aplikasi mulai hilang. Gimana Anda bisa diterima Tuhan? Gak bisa. Makanya enak kumpul jadi satu begini, jadi kan 2 kali, sudah simpul lapangannya, sekali-sekali. Ini semua suka tapi gak ada yang datang, banyak datang. Ngomongin kejauhan, saya bilang, masih Indonesia, setuju kata-kata. Kalau datang nggak tahu kursi nggak cukup, tapi sudah siap. Sudah ngerti gak? Begitu sangat Tuhan ngomong, kamu lihat satu hal, kamu harus ngomong pesan. Takut akan Tuhan langsung muncul di hati kamu. Yang tadi dia servis dari kereta baru, dia naik, perhatikan, 2 servis betulnya dia. Dia kereta baru dia lakukan. Yang kedua, dia nari-nari sampai sekarang jadi dilakukan. Kalau kita FBS ini banyak penari-penari Jakarta, sebenarnya nggak usah dibahas. Kalau main di Semarang kita ada hati di Baturan, ada dari kita ada tempat-tempat lain juga, ada pelayanan lain profetik. Perhatikan baik-baik. Nah, sudah perlu perhatikan, narinya kita bawa, tapi dengar baik-baik. Servisnya katanya benar, kata baru, katanya is a good idea, tapi saudara ternyata tidak berkenan. Tidak berkenan. Sama seperti saya waktu buka training, saya ngomong batas 50 orang. Pengajar kita doakan semua seleksi masuk 50 orang, tidak ada asrama sore, jadi sempat ada salah kaprah, dipikir kita nampung orang, tidak sore, itu pulang pergi. Pengajar waktu itu juga itu udah angkatan sekian, jadi dari ada GPI, ada dari JKI itu satu dua ngajar, kamu dulu masih ada, dan terus ada berapa tempat dari hambatan luar negeri juga ngajar. Tentunya kita selektif, kalau Tuhan nggak ngomong nggak boleh. Nah, perhatikan saya baik-baik. Saya ingat saya minta satu orang untuk bayar 500.000 3 bulan training. Kenapa namanya training? Setiap orang harus punya iman yang di training. Setuju apa? Iman harus di training, saudara. Karena orang itu kadang-kadang ngomong amin-amin tapi gak ada iman. Betul apa enggak? Ya. Aminnya kenceng. Suruh tanya ini, gak saja ya. Nah itu kan bagus, saudara. Jadi harus training. Yes, amin. Lalu saya ingat saya ngomong sama sekretaris saya begini, satu orang 500.000. Kamu total 50, saya ingat uangnya itu sekitar 5 kali 5, semua tahun saya 25 juta. Betul apa tidak? Secara pikiran manusia, ini good idea loh. Pikiran manusia saya gini, 25 juta buat minum hamba Tuhan. PK, ngerti PK? Bersurat kasih. Dan minumnya harus kita berikan servis yang terbaik. Uang bantuan terkenal apa tidak, jamu dia, itu prinsip. Setuju kata-kata? Tepuk tangan dulu bagi Yesus. Jadi kita Anda paham, Anda harus ngerti. Kalau bantuan tidak terkenal itu, Anda jamunya enggak lurus hati-hati, jadi saya minta Anda lakukan buat Tuhan. Nah, habis itu 3 pesawat pergi. Saya nggak akan ngomong terbang alam roh. Meskipun 1-2 bisa, saudara. Tapi kan muncul fisik kan perlu. Nah, ya, otak bicara 25 juta. Saya bilang cukup. Setelah saya hitung jam 1:30, atau jam 1:30 saya dibangunkan Tuhan ngomong, kamu tarik punggi.
Ngerti pungli? Apa pungli? Menanti. Dengan kata lain apa berarti? Nek ngomong gratis sih kecil. Gratis. Gratis. Dan ngomong kamu tarik pungli. Saya bilang, tidak bayar. Kamu tidak boleh bayar. Saya bilang, terus bayarnya gimana? Kamu ngomong, imanmu kan kamu namanya fair trading. Berarti yang saya dulu susah anak-anak. Saya kasih tahu ya, ada pendoa profetik, ngitungnya lebih kurang ajar. Orang ini peka, tapi ngitungnya itu rada menjatuhkan. Dia ngomong begini, Pak, jadi saya nggak hitung dan doa, Bapak butuh 40 juta. Saya bilang, kita kondi 40 juta. Saya bilang, saya majukan ke Tuhan ya. Tuhan ngomong, kau usah dengar omongan orang, percaya nggak? Good ID sama bad ID itu beda. Tuhan ngomong, melangkah. Saya kasih tahu yang terjadi. Angkatan pertama, kita sudah lebih daripada 50. Tidak kurang bahkan lebih duitnya. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya kasih tahu, kamu tepuk tangan, haleluya. Melangkah. Kalau tidak, kamu muter padang gurun, konseling yang terbaik. Perjanjian garam itu terjadi karena sedikit juga. Saya tambahkan sedikit saja di grup. Kalau tidak terlalu banyak. Tapi perjanjian garam ini banyak. Ada full timer punya utang karena punya kartu kredit. Saya baru tahu full timer punya kartu kredit. Sebenarnya nggak perlu kartu kredit full timer. Perlu iman sebenarnya. Setuju kata Anda? Full timer nggak usah kartu kredit, iman sebenarnya. Tapi dia bilang, dia panggil saya untuk kurang ajar. Dia bilang, Pak D, lunas. Saya bilang, Pak D, lunas. Lunas ya. Nah, kenapa? Saya punya utang kartu kredit Pak D. Dan terus jadi pengkhotbah dan pengajar. Tapi oleh kata Pak D, jangan dipanggil saya Pak D, tak terima benar. Karena Pak D kamu perjanjian garam, hamba betul maju, saya yang maju. Dia bawa kartu kredit, tunggu rekening, dan karena dia terpaksa pakai kartu kredit karena istrinya itu hamilnya harus operasi, so dia terpaksa. Sejak dia gesek, utangnya makin lama. PK yang bulanan dia terima kagak bisa, gak cukup jauh, makin numpuk seperti gunung. Bawa ke depan, dia taruh surat utangnya, dia dalam nama Yesus perjanjian garam tidak terjadi. Saya kasih tahu sebentar, tempo singkat setelah perjanjian garam jadi dalam tempo berapa hari saja utangnya lunas. Tepuk tangan bagi utangnya lunas. Utang bayar, utang bakso bayar saya. Tak saya utang tepung Pak bayar. Saudara ngerti tabut arahnya. Perhatikan, tabut arah ini kok saudara ngerti di bawahnya dikatakan begini. Dan Eleazar anaknya mereka garis bawah ini kudus. Kalau Anda bawa hadirat Tuhan, satu hal yang prinsip betul. Mau tidak mau, Anda ingin terima dampak Obed-Edom, yang mesti holy. Setuju atau tidak? Jangan ada kepahitan, masuk neraka Pak. Oh Pak, kepahitanku kuat Pak, ampun. Halo? Orang suara, ampun ya. Kurang keras. Ada ngomong Pak, susah Pak, utangku digomong. Ampun itu, UKM itu ibadah angkat tangan itu benar kan? Tapi lupa utangnya Pak, saya bilang, haleluya. Kemarin kita baptiskan selam itu juga ada pentahiran, selam dan pentahiran juga. Saya bilang, saya baptiskan kamu dalam nama Yesus, mau nggak apa-apa, aku lagi sumpah. Makanya orang sumpah malah mulai Yesus. Kalau nggak sumpah sombongin, pendidikan yang tinggi, pinter ini wanggil diomong. Nah, makanya Tuhan benturkan sehingga pikirannya nggak jalan, imannya yang jalan. Betul kan? Kita baptiskan dan ada maaf, makanya nanti disortir pertanyaan. Kita juga baptiskan. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya ini nggak tahu karena waktu saya tumpang tangan, Tuhan bongkar masalahnya, nangis. Kota mana Pak? Jangan cari, tidak usah. Yang penting berkorban. Saudara perhatikan, coba saya minta Anda mundur sebentar. Ayat tadi. Ya, coba lihat 1 Samuel pasal yang keempat. 1 Samuel pasal yang keempat. Ya, saudara lihat ayat yang ke-1b. 1 Samuel pasal 4 1b. 1
Saya baca semua, perhatikan. Orang Israel maju berperang melawan, ada musuhnya, Filistin. Alkitab mencatat dan berkemah dekat apa? Ebenezer. Ini yang bagus dipakai buat gereja dan macam-macam. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ayat kedua saudara baca sama-sama. 1, 2, 3 yang keras. Orang Filistin berhadapan dengan Israel. Terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin yang saudara, saya minta Anda catat jumlahnya. Before, sebelum tabut Allah dibawa, dan nanti tabut Allah dibawa. Ada perbedaan. Yang mati dalam pertempuran pertama 4.000 orang di medan pertempuran. Jadi yang mati pertama kalah Israel, kalah telak. Ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah, perhatikan, para tua Israel, orang yang dewasa roh, orang yang ngerti bagaimana memenangkan. Dan saya supaya Anda paham. Saudara ngerti pembangunan Ezra. Saya minta Anda fokus pelan-pelan, Tuhan juga tempat ini. Pembangunan Ezra, Tuhan pernah ngomong sama saya begini, secara fisik tidak bisa, tapi mereka menghadirkan Nabi dengan nubuatan jadi. Setuju katakan? Jadi saya minta Anda ngerti. Saya ingat juga ada orang yang bangun rumah, dia tanya sama saya begini, ini tingkat apa tidak? Takut tingkat apa enggak, repot. Saya tanya Tuhan. Saya bilang, duitnya ada? Ada Pak. Kalau nggak ada duit jangan tingkat. Saya cuma bilang, tingkat. Tapi saya ngomong tidak usah tingkat. Amin Pak. Kalau dulu tingkat ke bawah. Buat apa Pak? Nanti antik deh. Saya bercanda saudara. Dan ya, setelah saya tingkat. Jadi pembangunan Ezra, pembangunan Bait Allah itu mereka kembali membangun yang rusak. Pembangunannya dihalangi banyak orang, termasuk penguasa. Lalu ada nabi-nabi yang turun, saudara. Ini hebatnya. Itu nabi turun, 2 nabi. Mereka nubuat, saudara. Ini nubuatan yang membuat pembangunan yang lancar. Setuju angkatan? Maka saya minta Anda, kalau Anda dapat rema Tuhan, sebetulnya dia membangun 2. Saya minta Anda catat, membangun roh dan membangun visi. Nanti katakan Anda. Saya sering ngomong buat orang yang melayani. Kalau kamu lagi menangani masalah, doa. Remanya apa? Bukan omongan orang. Rema yang kamu dapat. Amin. Begitu kamu dapat A, dengar baik-baik, belajar taat meskipun belum lihat. Amin. Susah apa gampang? Dosa. Itu yang biasanya harus ngomong gampang. Setuju kan? Angkat tangan dulu semua. Ngomong gampang sih kenceng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gampang. Sing susah apa? Otak. Anda terima rema Tuhan, dia rebuild 2 hal. Pertama, masalah akan selesai, tapi roh akan peka. Nah, itu hebatnya. Nah, saya akan bahas ke sana. Saudara ngerti, tua-tua Israel ngerti kekalahannya. Mengapa Tuhan buat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Perhatikan. Marilah kita mengambil dari Silo. Perhatikan sekali di bawah. Tabut perjanjian Tuhan. Ada pokoknya. Supaya dia datang ke tengah-tengah kita. Dan apa? Sebetulnya ini harapan para tua-tua Israel. Harapan. Saya kasih tahu, harapan ada 2. Bisa dijawab, bisa tidak. Iya apa ya? Kurang keras. Bisa dijawab, bisa tidak. Tergantung perkenanan Tuhan. Ya, kita ini banyak proyek. Ada yang proyek tidak diizinkan Tuhan jadi, ada yang jadi. Ya, jadi saya minta Anda ngerti, tidak semua berhasil, tidak semua berhasil. Dari 2 sisi, kita ada yang memang gagal, harus diomongkan, kecuali cerita yang berhasil toh saudara. Dan juga ada yang berhasil. Nanti katakan amin. Nah, ayat yang keempat. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, perhatikan. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersembunyi di atas para kerub. Ini masalahnya. Kedua anak ini ada namanya Hofni dan Pinehas. Apa saudara? Ada di sana dekat tempat perjanjian. Saudara ngerti track record 2 hamba Tuhan. Track record 2 hamba Tuhan ini. Yang pertama, mereka berzina. Berzinanya bukan sama orang luar, sama orang-orang yang juga di dalam berzina. Jadi jangan heran hamba Tuhan selingkuh, jangan kaget. Betul apa tidak? Lupa itu korban, itu yang korban. Saya kasih tahu saudara, Roh Kudus tidak bisa dipermalukan. Dia korban memang menyampaikan, tapi rohnya bisa binasa. Saya minta Anda paham. Ya, harus ngerti dulu. Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Jadi Hofni ini berzinahan. Hofni Pinehas juga kekerasan.
Dan saya kasih tahu, tidak tunduk, saudara. Mereka ketaatannya bahaya sekali, tidak taat. Pemberontakannya tingkat tinggi. Kecuali saya kasih tahu, yang masalahnya adalah Eli papanya lebih sungkan sama anaknya. Ini masalah besar di pelayanan. Jadi saya minta Anda paham, Yesus harus ditinggikan. Nomor satu, setuju anak-anak? Yesus nomor satu, dia paling diutamakan. Ya, amin. Anda utamakan itu dulu, maka anakmu akan berubah. Ayat kelima, baca sama-sama, 1, 2, 3. Semua baca. Bersorak sehingga. Jadi saya minta Anda perhatikan ke depan. Perhatikan, takut Allah yang datang ini membuat semangat jadi. Saya minta Anda paham lika-likunya. Perhatikan ke depan. Ada orang yang sudah jatuh, lalu dia doa dengan sungguh-sungguh, mendadak perasaan dan hatinya naik kembali. Kenapa? Karena hadirat Tuhan. Ngerti ya, katakan amin. Tapi dengar, belum berperang, belum perang. Jadi tak amin, wah semangat karena baru kalah. Padahal baru jatuh. Dia bilang, bisa. Tapi belum perang. Jadi mereka bersorak, bumi gemetar. Kenapa? Karena mereka baru kalah. Jadi itu membuat, itu dampak yang ajaib. Nah, 6. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan orang Filistin mendengar bunyi sorak-sorak itu. Apakah bunyi sorak yang nyanyi di perkemahan orang Ibrani? Terus ayat 7, baca sama-sama 1, 2, 3 yang keras. Ketakutan orang dan mereka berkata, celaka, sebab seperti itu belum pernah. Jadi rupanya keadaan takut Allah dan sorak mereka kedengar musuhnya, mereka gemeter. Mereka ngomong, ini takut Allah hadir, bahaya nih, Tuhan turun tangan. Saya minta Anda paham. Kemarin Tuhan ngomong sama saya banyak kali, selalu begini saudara. Kalau Anda melayani, ada ngecap hadirat Tuhan. Tapi dengar baik, itu rasanya tesnya, itu bisa datang dan pergi. Saya kasih tahu hati-hati saudara. Kadang-kadang kita begitu merasakan dengan Tuhan, kita bisa sendirian pun nggak takut setan, betul apa enggak? Ya. Sikat hukum di Bali apapun, federasi Bali, sikat, layak sikat. Tapi dengar, kadang itu ada temporary masalah. Bukan Tuhannya yang temporary, kita hanya yang naik turun, betul apa enggak? Bukan tergantung Tuhan, kita. Yes. Jaganya ini setengah mati. Kamu tak bisa, saya ngomong begini. Saya kemarin ngomong orang-orang lain. Kamu nembing setan bukan dengan khotbah. Kamu khotbahin setan sudah ada zaman dulu seperti khotbah. Kamu nembing dengan kuasa dan urapan Tuhan. Setuju kan? Yes. Tepuk tangan bagi saudara. Kamu khotbahin jangan apa Alkitab. Maka jangan salah, orang debat itu stroke. Debat Alkitab. Nanti katakan apa? Nanti yang sok pintar lagi. Saya sekali lagi ngomong, saya bawain banyak khotbah. Saya ngomong begini, kalau kamu nanti setan, jangan beginilah firman Tuhan. Yes, katakan. Tapi kalau Roh Kudus ngomong, tandingin langsung anakku. Jangan khotbahin, hati-hati. Halo? Kurang keras? Amin. Ada lagi yang nengkengnya, ini saya kasih tahu. Yang nengkengnya dengan pimpinan Tuhan, bukan teriak-teriak, tapi dilus. Dia ngomongnya cuma simple. Keluar, ya, keluar. Tuh. Nanti setan itu kan biasanya gimana? Biasanya keluar. Ingat, itu kebiasaan apa enggak kamu harus tahu. Ada yang keluar. Gitu tak sih? Keluar ya, keluar. Keluar. Tanda arah saya. Keluar ya, keluar. Konconya bukan. Kadang-kadang kita kurang mantap. Kebiasaan kalau supporter. Sepak bola mungkin, atau football, I don't know, sikip kemarin mungkin. Keluar. Jadi ini saya ngomong berarti, saya akan lebar sedikit. Perhatikan baik-baik. Anda tidak bisa, ini tidak bisa
mengatur metode Tuhan tak bisa. Saya berkali-kali sama Bapak, jangan ngatur metode Tuhan. Oh, metode Tuhan pasti 1-2, tidak bisa. Di mana ada hadirat Tuhan, ada pembaharuan. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Hanya apa yang kamu lakukan belum tentu berlaku sekarang, belum tentu. Karena anak Tuhan berpikir, oh ini sama, belum tentu. Saudara ngerti, kedatangan tabut Allah, Filistin gentar, cuma temporary masalah. Coba Anda lihat ayat 8. 1, 2, 3, baca sama-sama. Celaka kita, siapa? Musuhnya kagui, majas ini. Inilah juga Allah yang telah mengajar orang Mesir dengan berbagai tulah. 9, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti anak laki-laki orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. seperti mereka dahulu menjadi budak. Terus berlakulah dan apa? Saya minta Anda lihat ke depan. Rupanya musuhnya juga punya semangat yang sama. Kalau kamu dalam belajar, dalam hadirat, ketemu orang yang juga punya semangat yang sama, sebetulnya kamu jangan kalah, jangan kalah gertak. Anak Tuhan kadang-kadang kalah gertak, betul apa tidak? Karena musuh lebih semangat. Oh, kayu semangat ini, terus jadi dosa, oh kaisar. Filistin. Kuatkan apa? Hati. Dan berlaku seperti lagi, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlaku seperti laki-laki dan apa? Mereka ngerti. Saudara ngerti ya? Saya pernah doakan orang, terus orangnya bilang begini, saya punya kuasa begini. Sekarang kuasa ngomong, keluar saya katakan ngomong. Ada amin. Kadang-kadang kita malah nanya, kamu masuk zaman kapan? Ya. Saya minta Anda paham. Dulu saya kurang, ada saya pernah khotbah lalu ada pengurapan itu, ada seorang gadis cantik di Eropa. Lalu saya bilang suaranya akan dipakai Tuhan. Pemimpin persekutuan itu apa tadi? Pemimpin persekutuan ngomong gini, ya Bapak tunjuk itu wanita simpanan. Masa dipakai Tuhan Pak? Saya bilang bisa kok dia bertobat. Amin. Tetap bertobat itu terus. Dan suaranya bagus. Langsung ini Pak, celakanya orang Bapak memang nggak proteksi. Itu kemuliaan Tuhan itu membuat orang bisa berubah muka. Anda jangan salah. Kemuliaan Tuhan itu membuat orang yang biasa jadi oke. Betul apa tidak? Makanya jangan salah kadang-kadang. Di mimbar begini ternyata di bawah kok begitu. Itu salahmu. Ya di sini ada luar negeri di kota. Ya ada ya. Mungkin ternyata di belakang. Waduh di rumah gini. Begitu dia jadi singa, solidar. Saya ke apartemennya, doakan apartemennya. Dan saya mau jujur di hadapan Anda, apartemennya itu pemberian dari yang nyimpen dia. Saya kurang holy, bikin holy dalam nama Yesus. Lalu Tuhan ngomong satu syarat yang akhirnya dia gagal. Saya mau jujur. Gagalnya apa? Saya ngomong sama dia, sejak hari ini kamu tidak boleh terima kiriman uang dari dia. Orang ngomongnya amin karena semangat pertobatan. Amin. Percaya. Saya kasih tahu. Mau coba nih ngomong ceketek atau sebentar. Dalam 1-2 bulan tidak muncul persekutuan. Apalagi kalau saya khotbah, aku yang dulu bisa saya julukan. Soalnya dia nabi perjanjian lama, perjanjian baru enak. Kasih ini tegur terus. Ingat. Kenapa? Karena dia menjadi tidak kuat dalam Tuhan. Begitu berperang, down. Seperti itu. Iblis itu ngomong begini, maju terus, sikap. Anda ngomong, oh saya hamba Tuhan. Iblis ngomong, aku gak lihat gelarmu. Sikap betul. Ada amin. Lihat 10. Supaya Anda muncul takut akan Tuhan ya. Karena ini Tuhan mau. 1, 2, 3. Lalu berperang. Semua baca. Terpukul kalah lagi. Terus mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel.
30.000 orang pasukan berjalan kaki. Tadi berapa tadi? 4.000. Sekarang berapa? 30. Bedanya, perhatikan baik-baik. Ini yang saya katakan, bedanya. Tadi 4.000 tidak ada takut Allah. Begitu didatangkan dari Silo, bukannya tambah menang. Maka apa tadi Anda baca firman yang Tuhan tunjukkan, Eliezer menguduskan. Kenapa? Untuk bawa hadirat Tuhan. Tidak bisa main-main. Sudah tahu Obed-Edom? Pegang mati. Tahu Obed-Edom? Apa? Usah. Perhatikan saya. Daud punya trik yang bagus. Ditaruh di rumahnya gini ya, rumahnya. Umpamanya, ditaruh takut Allah. Daud itu pintar, saudara. Nanti di surga ketemu saya pasti bagus. Dia nggak ngomong usah baru mati. Nggak, dia ngomong gini. Nitip ya Obed-Edom. Dia nggak ngomong, kalau dia ngomong usah mati, Obed-Edom ngomong, Atur syukur, terima kasih, jangan masuk. Taruh di rumah orang lain. Tapi dia ngomong, aku nitip ya, nitip. Ditaruh takut Allah, kita mencatat spesifik 3 bulan. Dia memberkati Obed-Edom. Saya tanya 3 bulan lama apa sebentar? Lama. 3 bulan lama apa sebentar? Saya kasih tahu ya, siapa yang percaya diberkati Tuhan angkat tangan. Doa sehari 3 kali. Oh Pak, saya sehari 5 kali. Doa bangun tidur pagi, doa makan pagi, doa siang makan siang, doa makan malam, doa tidur malam. Itu laporan, bukan doa. Kalau doa itu namanya intimate, akrab. Masalahnya lawanmu cuma satu, yang pertama males sama ngantuk, ya enggak? Nek males gak fokus, nggak di sini nggak ada apa di luar banyak, nggak fokus, pasti sekarang kalau sih, engkau baik Yesus, Tuhan ngomong di atas ini hari dulu aku mau. Yang kedua ngantuk, sekarang. Besok bisnisku naik 50%. Bubuk itu hanya mati loh, dicampurnya loh. Enggak, sini enggak ada kok. Baik-baik, ada apa? Besok untung aku Tuhan menang. Hati-hati saudara, hati-hati. Tuhan mau masih ngomong kok gitu kelakuanmu ya. Dulu enggak ada apa-apa, kalau yang masalah doamu kencang. Mau sendirian pun pakai nangis. Begitu baru dijawab sedikit. Males sih kamu, nggak sih nggak ada kok, di luar negeri itu banyak. Saya kalau di luar negeri semua Asia Indonesia banyak. Nah, yang mati 30.000 orang pasukan. Kita mencatat, baca sama-sama 1, 2, 3 ayat 11. Ayat 11. Lagi pula tabun Allah dirampas terus. Tewas. Kenapa tewas? Karena tidak ada proteksi Tuhan. Kalau Anda dalam hadirat Tuhan dengarkan baik-baik, itu ada perkenanan. Kalau ada perkenanan berarti ada proteksi. Setuju kata Anda? Apapun yang dibuat orang tidak akan bisa masuk sama kamu. Meskipun kutuk akan mendal sama orangnya. Betul apa tidak? Proteksi. Tapi mati. Nah saya mau sampaikan buat Anda saudara. Saya nggak usah berani tadi. Perhatikan baik-baik. Usa mati. Hofni Pinehas. Usa mati. Obed-Edom 3 bulan. Pagi, siang, malam. Dengar baik-baik. Saya masih ingat di Meksiko itu ada gereja kecil. Jemaatnya tidak banyak saudara. Tapi kalau mereka nyembah, itu narinya gila, nari buat Tuhan. Dan yang terjadi, itu membuat hidupmu diubahkan. Tepuk tangan bagi Yesus. Kemarin saya mau terbang pagi ke Jakarta dari Palembang, sekolah di Palembang. Saya itu ada orang tanya, Pak, ke Jakarta, saya bilang, oh iya. Katanya, mau kemana? Ke Jakarta juga. Saya nggak ngerti pesawat, Pak. Nggak ngerti pesawat, bisa masuk. Dahsyat, dengan Malaysia. Tapi belum terbang. Saya bilang, sudah, bareng saya dah. Kamu pesawat apa? Dia lain ya, saya tahu. Sudah, kamu jam berapa saat ini? Udah makan? Makan, nggak usah Pak, saya sudah. Makan. Biasa toh, masih kita itu biasa bayar. Saya ingat ada seorang wanita ikut juga, bukan menjadi orang baik. Dia bilang begini,
Bapak baik bayar orang. Saya bilang begini, hidup cuma sekali. Ngapain kamu simpan-simpan? Dia mau bayar enggak? Uang nggak laku, uang mafia. Ini uang anak Tuhan laku. Wanita itu samping saya kan juga ada beli. Baik Pak. Bunyinya itu cuma saya itu cuma sekali. Ngapain sih? Ya maksudnya, amin. Kemarin juga saya ingat kita habis saya mimpin pelayanan. Ada hari kedua saya disuruh Tuhan sharing. Saya cuma tanya ada satu wanita. Saya tanya anak wanita itu masih muda karena giliran sekian. Saya tanya begini, cita-citamu atau apa? Atau mimpimu apa? Jadi mimpi itu harus jawab yang real. Setuju katakan amin. Karena di tempat ini ada pengurapan soal keinginan atau mimpi Anda. Ingat tuh, mimpi harus real. Jangan tulis saya terbang ke bulan, anak-anak kalau mengurus supaya jemaat bisa diatur. Semua ya, perhatikan. Nanti bisa kita direkaman. Perhatikan saja. Jangan ada mau mimpi saya nikah sama pangeran. Ya. Pokoknya real. Mimpi saya punya rumah besar, itu masih real. Mimpi saya kuburan Pak Jakarta. Jadi saya minta ada Pak, dan itu terrealisasi. Dan dengar baik-baik. Ini ngomong mau ya, saya bilang mimpi apa? Wanita ini masih muda, dia cuma bilang begini. Mimpi saya mau buat baju. Saya bilang buat baju ya. Masalahnya apa? Saya langsung ngerti. Karena tunjukkan masalah apa? Modal. Butuh apa? Mesin Pak. Saya tunjuk ada satu ibu pengusaha ikut sharing. Saya tunjuk sama dia. Saya bilang begini. Buatkan baju buat ibu itu. Ibu itu kaget sekarang. Kenapa? Loh kok saya Pak? Tuhan ngomong suruh buatkan buat kamu. Bukan kita kamu. Buatkan buat kamu. Contoh. Dan ternyata Pak, ibu pengusaha ini termasuk kategori yang cerewet. Jadi dia salah bikin itu haleluya. Yang ini, yang tadi anak baru, dia bilang begini. Setiap Bapak khotbah, saya pakai baju pikiran saya. Saya ngomong bagus saya itu, masih nggak ada kemudian bagus doang bagus. Saya bikin buat dia. Lalu dia bilang, saya takut Pak, saya ngomong satu. Kalau kamu sudah takut gagal, berarti kamu orang yang gagal. Setuju kan? Melangkah itu dan drop. Berarti kamu sudah gagal. Tepuk tangan bagi Yesus. Belajar. Saya bilang, butuhmu apa? Mesin Pak. Berapa? Dia ngomong angkanya. Saya ngomong gini, jangan. Tak tutup. Kesukaan misalnya aku mati ayam. Tutup. Dia bilang, makasih. Bikinnya bener loh. Makasih. Bikin, penting. Tapi pengusaha sebelah saya itu juga negeri. Dia bilang begini, jangan Bapak tutup. Saya yang tutup Pak. Saya bilang begini, yakin. Kalau nggak kamu, Bapak loh. Bapak ngomong, saya aja Pak. Hati aman, yes. Dan dia bikin hati begini, saudara. Saudara perlu mengerti bagaimana kalau Anda percaya hadirat Tuhan, Anda ambil kairosnya malam-malam ini, atau segerakan kamu, Anda grow, maka terjadi breakthrough. Tepuk tangan begini. Itu takut Allah. Anda ngerti? Obed itu 3 bulan, pagi penuh permata, siang penuh permata, malam penuh permata. Tempo seminggu, miliarder, tapi saya terus 3 bulan. Itu orang kaya. Saya nggak ngomong masalah uangnya, karena saya ngomong begini. Dengarkan saya ngomong. Saya sering ngomong begini. Sebenarnya urusan kaya itu urusan hati. Kalau Anda diberkati, saya kemarin ngomong di beberapa kota. Anda diberkati, contoh Vincent ini diberkati 5 juta per bulan berapa? Salah ngomong buat tambahnya 500. Jangan ngomong 50.000 gua ajar. 5 juta per bulan berapa? 500. Coba angkat tanganmu 500. Saya kasih tahu terus, tak ajari profetik dulu supaya ini banyak anak Tuhan meskipun pelayanan lagi masalah keuangan ini. Ibu sana ibu sini pakai suara Tuhan tadi, haleluya. Enggak di sini enggak ada, doang nanti banyak. 500. Sisanya berapa? Ini saya nggak ajari matematika loh. Saya bolosan, karena Tuhan saya bisa hidup. Sisanya 4 juta 500. Lalu Tuhan bisa ngomong 500 itu wajib. Itu bukan benih. Saya berkali-kali ngomong di pelayanan malam. Kalau kamu ingin breakthrough keuangan atau pelayanan, benihmu harus ada. Amin. Kalau benih nggak ada, jangan mimpi nuan. Tepuk tangan bagi Yesus.
Berarti katakan amin. Ibu kami simpen aja akan berlaku. Saya bilang, sisa berapa? 4.500.000. Lalu Tuhan ngomong sama Anda, Vincent, terlalu banyak buat kamu. Oke Tuhan, berminggu 1 juta. Sisa berapa? 3,5. 3 juta. Sekarang saya tanya, dalam kuasa Yesus ada hadirat Tuhan. Nuai 100 kali lipat ganda. 1 juta kali 100 kali lipat berapa? 100 juta. Jawab sebenarnya. 100 juta. 100 Juta. Saya tanya, perpuluhan 100 juta berapa? 10 juta. Sisanya berapa? 90 juta. 90 Juta. Lalu Tuhan masih ngomong, Vincent, 90 juta kebanyakan bagi kamu. Kamu single belum married lah. Gak apa saya teman saya dari dulu. Belum married lagi. Ganteng-ganteng digangguin kakak boleh. Nah, kamu kebanyakan. Lalu Vincent ngomong, oke Tuhan, aku jalan dengan iman percaya. Aku beri 50 juta. Sisa berapa? 40. Sekarang saya katakan kuasa Tuhan. 50 juta kali 100 kali lipat ganda. Berapa? Jawab sih benar. Yang keras. Angkat tangan begini. 5. Cocok 10 ya 5. Sampai percaya terima 5 miliar dengan ajaib angkat tangan. Jangan ketawa dulu. Per bulan 5 miliar berapa? 500 juta. Pakai koper. Saya gambarkan percaya 500 juta. Itu kalau nggak biasa kasih 4 juta jantungnya meninggal. Kalau itu belakang biasa. Saya kata 500 juta aja, 500 juta. Vincent maju pakai cek, per bulannya pakai cek. Sekarang apa? Rambutnya tambah kondom dia kasih. Oh apa? 5, saya ngomong bercanda supaya kamu nggak angker ya bukan saya. 500 juta, sisa berapa duitmu? 4,5 M. Lalu Tuhan ngomong sama dia, kebanyakan si jomblo bahagia. 4 miliar setengah. Tabur dong. Dia bilang, oke Tuhan, oleh karena aku terima anugerahmu, 500 juta gua tabur. Sisa berapa? 4. Sekarang saya tanya dengan mereka, jangan bisa. 500 juta kali 100 kali. Jawab saya kencang, saya nggak bisa hitung-hitungan. 50 M. Berapa? 50 M. Sampai percaya tepuk tangan bagi Yesus. Itu karena hadirat Allah. Lalu saya mau, Anda boleh tepuk tangan, saya percaya saya turun tangan. Tapi ada satu hal yang keliru begini Ustaz. Kalau hatimu terikat sama mamon, itu yang saya katakan jadi hamba Allah. Jadi kamu tidak bisa menghakimi hamba Tuhan tidak boleh berkata pada tidak bisa. Kalau dia percaya firman dan dia do it, dia terima akibat daripada firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau hatinya berubah, Anda tidak bisa dakwah dengan pengajaran, tidak bisa. Itu tergantung orangnya. Kita bisa ngomong pesan profetiknya. Oh ini jatuh karena terlalu kaya. Bukan, karena hatinya berubah. Kalau jadi hidup dengan mamon, kamu tidak akan diberkati. Saya nabur tanah juga pernah. Saya beli tanah, disuruh Tuhan. Ya ini saya ngomong berkaitan supaya Anda cuma breakthrough. Saya mandi di hotel atau ngomong, uang simpananmu berikan padaku. Saya bilang, oke Tuhan. Saya ketik angkanya, Tuhan ngomong, dia masih kurang, tak tambahin nulis. Karena saya lihat berkali-kali malah bimbang. Nanti ya, kadang-kadang tahu suruh ngapun tidak berkali-kali malah berubah kan. Misalnya kesulitan daripada CT. Begitu kirim pagi hari saya ingat di bandara orang telepon sama saya karena saya terbang ke kota lain. Dia cuma bilang, tadi malam saya dikasih mimpi Tuhan Pak, terang sekali. Lalu Tuhan ngomong gini, berkati hamba. Saya bilang, oh ya, iya. Ya cepat berkati kayak kamu, terus diancam Tuhan. Oh iya ya Pak. Ya, nomor kedua, dia transfer. Begitu dia transfer, hebatnya, tak kasih tahu cara Tuhan. Angkanya persis sama dengan tanah yang disuruh Tuhan saya beli. Tepuk tangan bagi Yesus. Dan bisa tahu. Begitu tanah saya beli, saya planning dengan holy. Pokoknya holy. Nanti tanahnya akan jadi taman bermain anak-anak gratis, semua anak-anak bahagia. Holy, pokoknya planningnya. Saya tahu. Begitu saya doa Tuhan ngomong, tanah yang kamu beli, berikan buat sekolah di samping. Susah apa kamu? Ngomong gampang. Otakmu jangan-jangan ngomong gampang. Saya ngomong sama Tuhan, yakin kan? Kita ngomong sama Tuhan, apa? Yakin. Kamu yakin? Aku kurang yakin. Tapi oke.
kontraki. Kenapa saya bisa khotbah ini? Karena saya jalan. Jangan kau kosong nyari dunia buat Anda. Betul Pak? Ada orang-orang soalnya kita ngajar, kita undang pengajar-pengajar profetik yang pernah. Ternyata saudara dia sempat goda salah satu siswa itu tidak baik. Ya, jangan cari orangnya, jangan cari. Dia pengajar yang ajaib saudara. Siswanya lapor ke saya, dan saya kan pemimpin kepala sekolah ini. Saya bilang, siapa? Jangan Pak, nanti dosa. Ngomong siapa dia. Saya kasih tahu ada. Takut Allah kalau tidak ada padamu. Pelayanan itu kadang diterima. Saya nggak nakuti, kembali angker ya, amin. Saya tutup saja. Obed-Edom setelah diberkati, saya tutup. Daud akhirnya membawa dengan sikap yang benar. Perhatikan saya. Dia bawa tabut Allah bukan dengan kereta. Kita mencatat satu hal yang spesifik. Dia bawa tabut Allah dengan dikotong. Sehingga Anda paham. Dan yang paling susah ada begini. Per 6 langkah dia berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu dia 6 langkah berhenti, dia nari-nari persembahkan korban jalan lagi. Coba Anda bayangkan, dari Simpruk 6 langkah berhenti ya, ke Surabaya, menurutmu sampai kapan? Jawabannya kok sama semua, profetik. Jawabannya sama, setahun. Kayaknya sama orang-orangnya, setahun Pak, saya nggak mau hitungi setahun toh, setahun urusanmu sembarang. Tapi saya tahu, saya tutup sih. Ini masalahnya. Takutmu akan Tuhan sudah mulai berkurang. Mungkin tidak hilang, tapi itu. Sehingga ada butuh breakthrough, tapi cara respekmu sama Tuhan beda. Hati-hati. Ini firman Tuhan buat Anda. Anda pilih Obed-Edom atau Usa. Anda mau Obed-Edom, tapi dalam kitab Wahyu, Alkitab tadi, engkau berjerih lelah, engkau tidak kenal lelah, engkau mau mengerti rasul palsu atau tidak, tapi Tuhan ngomong, aku mencela engkau karena kau meninggalkan kasih yang lama. Ingat semua pelan kayak biasa ini. Ini termasuk buat saya. Saya semalam di kota lain, saya semalam di kota lain, saya semalam di kota lain. Besok pagi harus ke Bogor. Kalau kasih mula-mula udah ada, jangan mimpi. Sikap, berarti kan saya. Kasih mula-mula kalau ada, saudara. Kamu disakiti bisa ampun. Kamu tidak ada duit bisa tenang. Kamu dalam masalah bisa percaya hadirat Tuhan. Kamu diusir pun bisa tenang. That's first love. Hadirat Allah seperti itu. Gak panik kamu diri, tidak. Kasih mula-mula itu membuat pelayananmu efektif. Kamu tidak kenal dulu bisa oke, sekarang bisa hitung-hitungan. Hobimu nomor 1 mati. Kok ngancam Pak, bukan ngancam, mengingatkan. Kita yang kemarin saya ngomong, di semua federasi Selatan Tuhan turun sampai ke Bumas. Coba Anda sekarang doa. Takut akan Tuhan muncul sama Tuhan begitu ya. Contohnya usaha, harus pakai contoh. Baru tahu itu takut akan Tuhan, baru respect. Aku harus respect, tidak sekedar pelayanan. Sorry hati ini. Berarti katakan. Amin. Dulu saya pernah pimpin, ada orang nari dalam hadirat Tuhan. Penuh orang, tidak nempel sana nempel sini, mata tertutup, dia nari. Tidak kenal. Itu nari dalam holiness. Ada di depan saya, altar kol narinya sudah nampar orang di belakang. Sikarapa kompak, namanya bukan pakai ini sudah tulang ini di depan saya. Yang di belakang, aduh. Itu nari mungkin ada sentimennya, saya nggak tahu sama orang belakang, nggak ngerti, mungkin terlalu serempet, mungkin begitu. Saya langsung pegang tangannya, saya bilang stop nari. Saya usir pegang. Kalau enggak, ngaplok itu lumayan. Dia maju antar kamu langsung.
Mungkin dia mau nari juga, balas saya nggak tahu. Tapi itu saya kasih tahu. Kalau engkau sampai hari ini keluargamu pun tidak ada hadiran Tuhan, kasih mulai hilang di keluargamu, di bisnismu, di visi pribadimu, maaf, lautan berlangsung. Peperangan kakak menang malah kalah. First of all, kamu harus menangkap dan kembali seperti itu Tuhan. Berarti kata-kata. Amin. Kita bisa ngomong, kapan sejak masa kecilnya, muka. Kaget dia bilang, nah begitu ngomong saya baru tahu kalau agak begitu. Saya nggak sadar bilang, bukan begitulah. Yang penting semuanya diselamatkan. Amin. Gitu. Sama. Kok bisa tahu? Saya bilang Tuhan kasih tahu. Kalau Tuhan nggak kasih tahu ya saya manusia biasa. Karena di Jakarta ini orang jemput saya, bukan di Simprot atau Kelapa Gading, ada pelayanan lain. Jemput saya kagak mau salaman. Nanti salaman ya, jabat tangan. Kenapa dia bilang? Nanti saya terbongkar mati, belum tentu. Nanti kalau nggak ngomong kita berpikir kalau ngomong malah sesat nanti kau. Ya saya minta Anda paham. Tidak ada kasih mula-mula. Kasih mula. Kita doa supaya Anda diri kasih mula-mula. Kita berdoa dijawabkan. Amin, 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 amin.